Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Mustanul Hasib dengan NIM 221210031. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang inovasi pendidikan. Inovasi dalam pendidikan merupakan hal krusial yang harus diperhatikan agar pembelajaran tidak stagnan sehingga efektivitas dan efisiensi pendidikan dapat dikembangkan. Melalui inovasi pendidikan, diharapkan pendidik mampu terus mengikuti perkembangan zaman, apalagi di abad 21 ini yang segalanya serba cepat, baik dari sisi penyebaran informasi maupun perubahan yang terjadi. Yang pertama, pengertian inovasi. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, gagasan, dan praktik yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru serta memberikan perbaikan kualitas seperti dari efisiensi dan efektivitas dalam bidang pendidikan atau penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri peserta didik. 2. Strategi. Menurut Khalifah dan kawan-kawan 2021 halaman 36, secara umum strategi inovasi pendidikan dapat dilakukan melalui pendekatan secara top down ataupun secara bottom up. Inovasi secara top down berarti ide gagasan inovasi pendidikan berasal dari pimpinan atau atasan, sedangkan bawahannya hanya sekedar menjalankan saja secara teknis di lapangan. Sedangkan pendekatan bottom up bermakna ide gagasan inovasi berasal dari bawahan, sedangkan atasan yang melaksanakannya melalui program kebijakan. Macam-macam strategi inovasi pendidikan. 1. Strategi fasilitas. 2. Strategi pendidikan. 3. Strategi bujukan. 4. Strategi paksaan. 5. Strategi empiris rasional. Dan 6. Strategi normatif prediktif. 3. Proses. Dalam inovasi terdapat istilah difusi dan diseminasi yang berkaitan erat dengan keberterimaan masyarakat terhadap inovasi. Difusi dan diseminasi ini juga merupakan proses awal dari inovasi pendidikan. 1. Difusi inovasi. Difusi merupakan salah satu tipe komunikasi, yaitu komunikasi yang mempunyai ciri pokok. Pesan yang dikomunikasikan adalah hal yang baru. Komunikasi dalam definisi ini ditentukan dalam arti terjadinya saling tukar informasi, hubungan timbal balik antar beberapa individu secara memusat konvergen maupun memancar divergen yang berlangsung secara spontan. Rogers dalam Khalifah dan kawan-kawan 2021 halaman 12 mengemukakan terdapat 4 elemen pokok difusi, yaitu 1. Inovasi, 2. Komunikasi dengan saluran tertentu, 3. Waktu, dan 4. Warga masyarakat, anggota sistem sosial. 2. Diseminasi inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Misalnya, dalam penyebaran inovasi, penggunaan pendekatan keterampilan proses dalam proses belajar mengajar. Setelah diadakan percobaan, ternyata dengan pendekatan keterampilan proses belajar mengajar
dapat berlangsung secara efektif dan siswa aktif belajar. Selanjutnya, hasil percobaan itu perlu didiseminasikan. Cara untuk menyebarluaskan cara baru tersebut misalnya adalah dengan menata beberapa guru dengan harapan terjadi juga difusi inovasi antar guru di sekolah masing-masing. Hal tersebut dilakukan agar terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antar guru tentang inovasi tersebut. 4. Model inovasi ada 3, yaitu penelitian, pengembangan, dan difusi. 2. Konfigurasi. 3. Pengembangan organisasi. Yang pertama, pengertian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang memerlukan perubahan. Unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Yang kedua, konfigurasi. Model konfigurasi atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah CLEAR. Model dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Dan yang ketiga, pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi juga berorientasi pada nilai yang tinggi. 5. Tujuan inovasi pendidikan. 1. Mengejar berbagai ketertinggalan dan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Kedua, mengasah terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat menjalani setiap warga negara secara merata dan adil. Ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurna sistem informasi kebijakan, mengukuhkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.